A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin. Alhamdulillah, berkat taufik Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan pendidikan seks usia remaja, di mana sebelumnya telah dijelaskan tentang beberapa metode untuk mengontrol gairah seks anak remaja. Di antaranya yang pernah kita bahas adalah pertama, mengontrol pandangan dan menghindari melihat yang berlebihan. Kedua, menghindari berkhalwat dengan non-mahram. Ketiga, menghindari godaan. Keempat, mengontrol pergaulan. Nah, sekarang kita lanjutkan pada poin kelima. Yang kelima tentang menjaga kebersihan kelamin atau alat vital. Nah, menjaga kesehatan rambut-rambut badan adalah salah satu hal yang sangat penting, khususnya pada anak-anak remaja dan anak-anak muda. Sebagian riwayat menjelaskan hal ini dan pengaruhnya dalam menjaga keseimbangan serta kecenderungan seksual. Nah, contohnya, suatu hari seorang laki-laki menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, aku ingin menikahi seorang perempuan, namun keadaan ekonomiku tidak mendukung. Lalu apa yang harus aku lakukan dengan kesendirianku ini?" Rasul pun menjawab, "Kerjakanlah dua hal. Pertama, perbanyaklah atau panjangkanlah rambut badanmu. Kedua, senantiasalah berpuasa." Nah, pemuda itu pun melakukan anjuran Rasulullah dan natijahnya syahwatnya pun berkurang dan menghilang. Nah, Imam Ali alaihissalam juga berkata, tak ada laki-laki yang memendekkan rambut badannya kecuali syahwatnya akan berkurang. yakni tak ada laki-laki yang berkurang syahwatnya kecuali ia memanjangkan rambut badannya. Nah, di sisi lain riwayat ini dapat digunakan bahwa seseorang yang memendekkan rambut badannya maka syahwatnya akan bertambah banyak. Tentunya apa yang ada dalam riwayat dikatakan bahwa tidak memendekkan rambut badannya, manusia tidak boleh lalai dalam kebersihan. Sebab jika kebersihan tidak dijaga, maka akan menyebabkan penyakit seperti gatal dan akan selalu menggaruk di sekeliling alat vital dan akibatnya suatu hari bisa terjadi onani. Nah, poin penting lainnya dalam menjaga kesehatan kelamin adalah bagaimana menggunakan toilet dan mandi secara benar. Orang tua harus mengedukasi anak-anaknya dengan penuh kasih sayang tentang bagaimana adab pergi ke toilet dan mengajarkan membersihkan diri dan alat vitalnya secara perlahan-lahan. Nah, anak-anak kecil dan anak-anak remaja tidak menggunakan air panas atau air dingin ketika mandi dan ke toilet, karena air yang sangat panas dan sangat dingin akan memberikan efek menggairahkan, yakni membangkitkan gairah seks. Misalnya, air yang sangat panas akan menggerakkan anus. Kemudian air yang sangat dingin akan menggerakkan dan menggairahkan alat vital. Nah, anak-anak juga tidak boleh terlalu lama di toilet dan hanya sedikit fokus pada organ-organ tubuhnya sehingga dia tidak terlalu mengamati alat vitalnya secara berlebihan. Nah, poin keenam adalah mengontrol pikiran dan khayalan dalam menghadapi pikiran-pikiran yang membangkitkan syahwat. Nah, dengan memperhatikan bahwa pikiran dan khayalan bersumber dari panca indera manusia, maka ayah dan ibu harus mempersiapkan lingkungan sekitarnya sehingga lingkungan yang dapat membangkitkan atau yang dapat menggerakkan serta menyebabkan bangkitnya insting seksual akan menjadi hilang atau minimal mungkin akan menjadi berkurang. Nah, pembangkit atau penggerak gairah ini bisa berupa pendengaran,
bisa berupa penglihatan dan juga sentuhan, bisa berupa penciuman, bisa jadi surat-suratan, kemudian hubungan emosional, kinayah dan isyarat, terus dandanan lawan jenis, kemudian bacaan-bacaan kitab seperti novel, koran atau majalah. Kemudian terdapat penyifatan seksual dari lisan teman-temannya dan masih banyak lagi faktor-faktor lainnya. Nah, sebagian percaya bahwa mata harus buta untuk menghindari dosa-dosa penglihatan dan tidak ada jalan lain selain dari itu. Namun, yang lebih penting adalah dalam hal ini harus dijauhkan dari diri, bukan berarti bahwa mata harus buta dan kehilangan penglihatan. Manusia harus mempunyai penglihatan, tetapi tidak boleh berbuat dosa dengannya. Dan tidak perlu mata buta untuk tidak berdosa. Nah, milikilah penglihatan dan gunakanlah dengan baik. Tetapi, ajarkanlah pada mata bahwa tidak semua orang bernilai, tidak semua orang berharga hanya dengan melihat. Dan ajarkanlah pada hati untuk tidak rendah dan tidak berkualitas atau tidak berkapasitas dan berkompetensi. Nah, orang tua harus menciptakan dan membangun suatu kondisi bagaimana supaya banyak mengingat Tuhan, mengingat mati dan kiamat pada pikiran anak-anak remaja. Sebab faktor-faktor ini mempunyai peran penting untuk menjauhkan pikiran-pikiran setan dan nafsu pada manusia, baik dalam keadaan tidur maupun dalam keadaan terbangun atau tersadar. Nah, Imam Ali alaihissalam berkata, sesiapa yang banyak berpikir dan berpikir untuk melakukan dosa, pada akhirnya akan terjebak atau terjatuh pada dosa. Nah, dinukil dari Imam Shadiq alaihissalam bahwa Nabi Isa alaihissalam berkata kepada sahabat-sahabatnya, Nabi Musa memerintahkan kepada kalian untuk tidak berzina, dan aku memerintahkan pada kalian untuk tidak memikirkan berzina, apalagi untuk melakukan zina. Sebab seseorang yang berkhayal tentang zina sama seperti orang yang menulis dan menggambar dan menyulutkan api di dalam rumahnya. Meskipun perbuatan ini tidak membakar rumahnya, namun keindahan dan kenyamanan rumah tersebut menjadi rusak dan hilang. Nah, untuk itu harus selalu dipersiapkan tema atau topik lain yang akan dipikirkan ketika pikiran-pikiran dan was-was setan menyerang kepala kita. Tentunya bila juga dikatakan bahwa terkadang khayalan-khayalan seksual tanpa dalil memungkinkan bersumber dari satu jenis penyakit was-was pikiran, di mana dalam hal ini membutuhkan pertolongan spesialis psikolog. Nah, yang poin ketujuh adalah berpakaian sopan. Nah, orang tua harus waspada akan pakaian-pakaian anak-anaknya, khususnya pakaian dalam mereka yang bahannya tidak boleh terlalu lembut atau sangat kasar. Jadi pakaian dalam ini harus dipilih juga ya, harus teliti dalam memilih pakaian dalam. Tidak boleh terlalu lembut dan tidak boleh sangat kasar. Dan menghindarkan atau menjauhkan anak-anak remaja untuk berpakaian ketat dan melekat. Sebab berpakaian seperti itu memungkinkan bangkit atau bergairah pada mereka dan menyebabkan terjadinya penyimpangan seksual. Di sisi lain, anak-anak remaja harus belajar bagaimana ketika mengganti pakaiannya. Tentunya harus di tempat yang sepi, misalnya di dalam kamar, karena mereka tidak punya hak atau mereka tidak berhak mengganti pakaiannya di hadapan orang lain, atau dia tidak boleh masuk ke kamar di saat seseorang sedang mengganti pakaiannya. Bahkan orang tua pun harus mengajarkan pada mereka untuk mengetuk pintu jika ingin memasuki kamar ayah dan ibunya. Nah, dalam tinjauan urf sosial dan tinjauan pendidikan seks, hal ini tidaklah baik bagi perempuan dan laki-laki.
memakai pakaian atau berpakaian lawan jenis. Nah, olehnya itu kita harus menolong anak-anak yang cenderung memakai pakaian lawan jenisnya, sehingga mereka terjebak dalam mencari atau mendapatkan identitas dirinya atau identitas seksnya. Dan kita harus meyakinkan mereka secara perlahan-lahan bahwa berpakaian yang dikhususkan dengan jenisnya, jenis seksnya sendiri, itu lebih baik dan lebih indah, cantik dan menawan. Mereka harus belajar bahwa menutup tubuh adalah tanda-tanda kehormatan, sebagaimana kita menghormati diri kita sendiri. Di sisi lain, anak-anak juga harus belajar bahwa pakaian di samping ia adalah menutupi badan, pakaian juga mempunyai syarat-syarat, sehingga tujuan menutup tersebut dapat terpahami dengan baik. Olehnya itu, kita berusaha menyediakan pakaian-pakaian sesuai dengan selera mereka sendiri, yakni sesuai dengan pilihan anak-anak kita, yang tentunya memiliki warna yang bagus dan indah sesuai dengan jenis kelaminnya serta usianya, dan tidak memilihkan pakaian-pakaian yang dapat membangkitkan gairah seksual mereka. Nah, adapun berbicara tentang hijab, pembahasannya sangatlah luas dan tidak bisa kita jelaskan dalam pembahasan ini. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa ada sangat banyak ayat dan riwayat tentang hijab yang kebanyakan berkaitan dengan perempuan dan anak perempuan, sebab berhias dan memamerkan diri adalah karakter perempuan. Tentunya jika laki-laki yang tidak berpakaian dengan baik atau pakaiannya tidak pantas juga akan dapat membangkitkan gairah lawan jenisnya, bahkan sesama jenisnya pun akan terjadi demikian dan akan memberikan efek dan pengaruh yang tidak baik. Jadi laki-laki harus teliti dalam memilih pakaiannya dan dalam berpakaian. Anak remaja, khususnya anak remaja putri, harus belajar dari orang tuanya tentang hal ini, bahwa hijab bukanlah penghalang atau bukan sesuatu yang membatasi, tetapi suatu keamanan dari sisi Tuhan, yang dengan perantara hijab tersebut dirinya akan terjaga dari laki-laki yang tidak bersih dan penuh syahwat setan. Nah, jika seseorang yang diperhadapkan dengan hidangan-hidangan lezat, makanan dan minuman yang menggugah selera, pastinya ia akan tertarik dan berselera. Nah, sangat jelas bahwa seseorang yang sudah kenyang pun akan berselera untuk mencicipinya dan menyantapnya, apalagi orang yang lapar. Nah, insting seksual juga demikian, tak ada bedanya dengan insting lapar. Nah, tidak diragukan lagi bahwa jika tidak kencang, yakni tidak kencang gairahnya, tentunya juga tidak lemah, yakni selalu ada. Jadi memungkinkan, jadi bagaimana memungkinkan kita membebaskan anak, yakni bagaimana mungkin kita membebaskan anak remaja putri keluar rumah tanpa berhijab sempurna, sementara kita tahu bahwa di luar sana ada banyak orang yang sakit dan tidak sedikit juga yang mempunyai penyakit kelainan seks. Nah, dari mana kita bisa menentukan siapa yang sakit, siapa yang sehat? Nah, pada akhirnya anak remaja, anak muda akan dijadikan penyalahgunaan dan akan dirusak dan dihancurkan. Olehnya itu, orang tua harus menjelaskan tentang falsafah hijab bagi mereka, khususnya bagi anak perempuan dan juga bagi anak laki-laki, dan menyediakan pakaian-pakaian yang sesuai dan baik untuk anak-anak remaja atau anak-anak muda. Nah, itulah 7 poin penting bagaimana mengontrol gairah seks anak remaja yang dapat dilakukan secara langsung. Adapun poin-poin secara tidak langsung insya Allah pada pembahasan berikutnya. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.